Bu Lilis, Ya, tapi kata Mbak nih kayaknya ada 3 pertemuan lagi karena waktu itu ada Ibu Lilis izin. Jadi kan ini kan tanggal 4, 5, 11 sama satu lagi yang belum ditentukan mungkin. Itu yang jadwal awal. Mungkin yang sebentar. Eh, izin mah kemarin. Kemarin tuh bukan izin, di tempat saya nggak ada jadwal. Yang saya ada jadwal tuh di sini tanggal 4. Jadi tanggal 3 kemarin kan dijadwalkan kemarin ya. Loh, bukan Mbak, yang jadwal kemarin, saya. yang minggu lalu entah 2 minggu yang sebelumnya. Kalau minggu yang Dua kemarin emang minggu. saya juga baru tahu kalau kemarin ada, karena di jadwal di grup itu kan nggak ada dia tanggal 3. Mungkin Mm-mm. maksud Mbak Nih itu tanggal 3 tuh pengganti izin ibu yang waktu itu waktu boleh izin. Berapa kali toh? Ini pertemuan ke-11. 13 kali kan? 14 sih, saya dengarin Mbak Nih 14. Tapi 13 oh kita 13. jatahnya. Oh tiga kalau 13, belas kalau Kita 13 kurang dua. Kita kurang dua. Saya utuh tuh nggak pernah izin. Saya oh, schedule saya tuh saya tandain ini. Mm-mm. oh, berarti kalau tinggal 2 lagi Betul. besok dan tanggal 11 ya. 11 itu Ya, minggu depan. tanggal ini, nggak kelihatan sebentar ya. Tanggal 6, Pak Nabil. Tanggal 6 sama tanggal 11. Tanggal 6 sama 11. Besok berarti nggak ada ya, Jumat ya berarti. Nggak ada. Memang masih 2 kali, bukan bukan 14. Saya nggak pernah ngutang insya Allah dengan utuh, Hmm. nggak pernah mundur jadwal. Kecuali kemarin, mungkin karena salah ini kali gitu ya. Ya kemarin menurut saya juga sepertinya nggak Emang ada nggak ada tanggal kan? 3, nggak ada. Mm-mm. Cuman Mbak Ani waktu itu pernah sampaikan ke saya 14, mungkin miskomunikasi sama saya, mungkin sebenarnya 13. Lupa-lupa ingat kali. Ya, Nggak, sebenarnya memang yang lalu itu di proposalnya minta cuma 6 hari gitu, tapi sama pihak anu dikasih 13 hari kan gitu. ya, Ya jadi udah. ya awalnya segitu minta yang nggak banyak, teman Mm-mm. tiba-tiba banyak. Ini bagus juga Keliru sih. dengan yang lainnya kan kisarannya ya 13, 14 begitu. Kebetulan kalau yang untuk ini pelatihan dengan melibatkan mahasiswa dalam KKN itu 13. Hmm. Sehingga hitungannya kurang 2 kali pertemuan, dan ini insya Allah begitu ya, antara tanggal 6 November sama 11 ini kan juga masih agak relatif lah. Mohon waktu itu mah dioptimalkan begitu untuk menjadikan buku itu gitu loh. Iya, setidaknya tanggal 6 nanti pertemuan adalah 2 atau 3 kelompok harus sudah mengcompare menjadi satu. Sekarang begini, kalau misalnya besok begitu, kapan ya, tanggal tanggal 6 ya, Tanggal 6 Jumat. kira-kira tanggal 6 tim ini sudah bisa nggak gitu? Kalau memang mungkin belum sanggup dan boleh kita undur begitu loh. Boleh kita undur, nanti saya coba untuk saya kasih di sela-sela mana begitu, sehingga Bapak Ibu punya waktu agak ini lagi gitu. Setelah itu sudah nggak ada toleransi lagi. Karena Iya, saya ini padat ini. Saya kan awal itu memang musamus sama ini Kamus sama Maroke ya, Bu utuh ya. gitu. Ini yang menentukan jam yang grendeng kan juga utuh. Saya ngikuti apa kata oke. Baru saya yang lainnya menyesuaikan. Makanya setelah rapat musamus dengan Tengku Umar ini, setelah itu saya sudah rapat di Tarakan sama di mana yang satunya nih, di Bengkulu begitu. Bengkulu ya. Mm-mm. Oh iya, nanti kami coba koordinasikan lagi sama Mbak nih supaya nanti kalau bisa tanggal 6, tanggal Jangan 6. Kalau sampai nggak bisa, luarannya nggak tercapai begitu loh. Itu ya, Bapak yang kena nanti, ya, Umar yang kena gitu masalahnya. Nah, mungkin iya. kalau ada mundur-mundur, oke lah, katakanlah misalnya tanggal 6 begitu ya. Tanggal ini kan mepet banget ya, 4 sama 6 cuma sehari, nanti Mas takutnya. Hari. Bolehlah, maksudnya tanggal 6 itu nanti akan kita ganti tanggal berapa gitu maksudnya. Saya Tanggal kepengennya yang cepet-cepet menyesuaikan sih, sama Bu tapi saya Lilis ya. mengingat ini kok kesiapannya ini banget gitu rasanya. Padahal harusnya sudah bisa itu dikompilasi begitu. Iya, harusnya sudah bisa kan. Bu Irma tadi ada, sempat Ya, Bu ada. Irma ada. Tadi sekarang enggak ada. Bu Irma, Bu Rahmatika.
Ada ini Bu Ramatika. Bu Ramatika bagaimana ininya Bu Ramatika? Yang untuk kelompok 4. Wir, kok saya Wir? Kalian? Kelompok 5, Pak Ihsan sama Pak Zuhrizal. Ini saya kepingin dengar laporan dari masing-masing kelompok. Bu Rahmatika, kelompok 4. Jangan dipasang fotonya doang, orangnya nggak ada. Mungkin untuk Pak Alfian yang sudah bisa dilakukan Pak Alfian. Kelompok 1. Oh ya Bu, boleh Bu. Boleh Bu. Tadi saya sudah kirim juga ke Bu Ni. Nggih. Jadi di bab 1 kan kami ada 3 orang. Jadi coba satu paragraf saya bikin. Nah, tapi kemudian saya ragu untuk lanjutkan. Kalau saya bikin juga ya Pak Edward nanti nggak ada ini ya, nggak ada bagiannya. Jadi Udah bikin aja bagiannya Pak Alfian mah mana? setelah satu Bikin paragraf aja, saya gitu. tinggal. Bu Nelis, tadi saya tanya, Bu Nelis bilang belum dikerjakan, tapi Bu Nelis bilang akan kerjakan. Nah, bagian saya di tujuan dan sasaran KKN tematik sudah saya kerjakan. Apa coba di selain Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Enggak, tapi intinya adalah bahwa masing-masing kelompok begitu itu kan ada pembagian tugas. Monggo silakan itu dibagi di dalam kelompoknya itu. Masa yang begitu-begitu kita yang disuruh anu kan enggak begitu loh. Bu Sofi Nuri kelompok 3 ya. Bu Sofia Nuri, Bu Sofi Nuri karo Bu Sofia Nuri sama apa tidak ini? Ya, Bu. Kelompok 3? Iya, kelompok 3, Bu. Sudah diselesaikan tugasnya? Sebagian sih, Bu. Boleh ini. Ini yang tugaskan. Bagaimana dengan anggota lain di kelompok 3, Bu Agatha sama Bu Fitriani? Monggo sesama dalam satu kelompok itu berkoordinasi begitu. Ya, itu tugas Bapak Ibu, bukan tugas saya, begitulah. Pak Nabil, kayaknya di sini sekarang kita harus bikin keputusan terkait dengan waktu itu tadi, gitu. Baru nanti kita sounding, gitu. Toh saya yakin kalau itu pertemuan besok nggak akan ada hasilnya. Makanya saya kasih waktu toleransi begitu. Oke, mundur nggak masalah. Kita langsung ketemu di tanggal 11. Tanggal 6 nanti baru kita gantikan di hari setelah ini. Yang jelas setelah tanggal 11. Nanti saya carikan celahnya di situ. 11 ya. Oke. Oh, baik Bu, akan saya sampaikan ke Sehingga di situ Mbak ada Ning. waktu begitu loh. Ya. Bapak Ibu yang belum bisa menyelesaikan. Setelah tanggal 11 itu tanggal 11 itu sudah tidak ada toleransi lagi bagi Bapak Ibu untuk tidak punya itu tadi kerjaannya itu tadi gitu loh. Ya, itu udah seminggu udah selesai harusnya. Karena seminggu waktunya. Makanya ini saya kasih batasan waktu lagi gitu. Kalau kemarin dari pencanangan tanggal 14 setengah bulan lebih itu sudah saya kasih waktu itu untuk penyusunan draft itu. Makanya satu buku, kalau buku panduan kan nggak perlu tebel-tebel begitu kan. Ya.
Panduan tuh nggak tebel-tebel. Tapi yang jelas operasional begitu. Kalau tema-tema itu tadi kan kaitannya dengan gambaran, sedikit gambaran tentang tema kemarin BUMDes dan sebagainya. Banyak kok, googling bisa kok gitu. Tinggal Bapak Ibu mah punya kemauan apa tidak gitu loh. Semua orang mah kalau dibilang nggak punya waktu sama sudah begitu. Sudah tugas begitu loh. Saya ini malah ya sudah, saya ngajarnya aja saya pindah di jam 5 pagi, 5.10 pagi sama malam. Karena siang saya gunakan untuk pendampingan. Belum lagi saya pengabdian saya yang sekarang kena 3. Penelitian 2, itu kan saya harus di lapangan itu. Kebayang begitu. Sama kalau urusan Ada sekali kegiatan. Makanya itu gitu loh, saya pikir kalau utuh mah belum begitu istilahnya mah nggak mungkin belum sepadat itu gitu. Ya. Kami ngajar 9 mata kuliah. 10 kelas kami ngajar. Bu Lilis, boleh saya share screen bentar untuk tentang agro dan pesisir? Nggih. Kemarin kan kita sudah diskusi dengan 3 kelompok, Bu Fitriani sama Bu Agatha Debbie. Nggih. Semoga ini menjadi koreksi Ibu Enggak, artinya tugas kelompok 3 yang kelompok 3 kan ada 3 orang tuh ya. Ada 3 orang, sudah dibagi, pembagian tugasnya sudah jelas. Sudah Bu, kemarin dibagi dari tahapan persiapan, pendaftaran, sampai pembekalan mahasiswa dan observasi yang dilakukan di ini Bu, yang dilakukan yang ini. Di lapangan. Yang di file yang dibawa Bu Sofiani ini sudah kompilasi dari anggota yang lain, tim yang lain, atau masih punyanya Bu Sofiani aja? Punyanya saya sama Bu Debbie sama Bu Fitriani. Saya gabungkan. Jadi sudah satu kelompok itu sudah clear nggih? Oke. Kita anggap yang penting ada dulu begitu loh. Boleh saya share Bu ini Bu? Sebentar, saya nanya dulu untuk yang ini. Sebentar. Kita pastikan bahwa tugas masing-masing kelompok itu dilaksanakan begitu. Ini sudah ada Bu Arfa Husna, saya pikir mah cowok atuh. Kelompok 4 gimana tugasnya Bu Arfa? Ya Bu, maaf baru bergabung. Mungkin kami agak sedikit ngeles lagi. Enggak ngeles. Jadi kami udah susun langsung ke istilahnya kayak boleh deh nanti Bu Arfa share biar Ibu lihat langsung ke inti kegiatannya. Jadi kayak Ibu Tung bilang ada bab 1, bab ini nggak ada, kami langsung di bab istilahnya kayak programnya Bu. Nanti Ibu mau lihat dulu. Emang belum. Makanya tergantung kemarin tugasnya apa begitu. Maksud saya ini kalau masing-masing kelompok ya, ini saya ingin rame banget. Rame nian di belakangnya Bu Arfa. Saya kepingin memastikan bahwa tugas masing-masing kelompok itu sudah dilakukan. Hari ini sudah ada filenya begitu. Hari ini itu sudah disusun berdasarkan ini. Kemarin kan kita dikasih kan terakhir Bu Nih mengingatkan lagi toh, dimasuk dalam rumahnya begitu. Baru setelah itu kita soroti bareng-bareng. Biar antara bab 1 dengan bab 2 itu kesannya nggak terputus gitu, smoothing begitu. Nah, ini tadi saya sudah memperoleh gambaran begitu bahwa dari kelompok 3 anggaplah sudah selesai begitu. Bertiga sudah melakukan tugasnya gitu dan itu sudah dikombinasi jadi 1 begitu ya. Sehingga Bu Arfa Husna untuk yang anggota tim lain Bu Irma sama Bu Rahmatika gimana?
Yang saya minta ini bukan file orang per orang, tapi per Enggak Bu, kelompok. iya Bu, istilahnya emang filenya udah kami kumpulkan, cuma kami belum masuk ke badannya itu Bu. Baru istilahnya kan dia ada bab 1, ada bab 2 ya, masalah kami langsung ke inti, misalnya apa itu masuk posyandu, apa itu polindes, apa kegiatan dan sebagainya, pelaporan dan sebagainya, itu yang belum kami susun, tapi udah kami kumpulkan bertiga gitu, satu file seperti itu. Sekarang Iya. tugasnya Bu Arfah dan kawan-kawan ini sampai sejauh mana? Kemarin kan ada pedomannya kan, begitu. Ya itu dilengkapi sudah begitu. Kalau sudah lengkap dimasukkan ke rumahnya masing-masing begitu loh. Ya itu mungkin yang belum kami masukkan ke rumah. Tapi kalau Mungkin untuk kapan ini tahun sudah. depan? Atau kalau Ibu mau ngelihat dulu seperti itu. Tapi sih emang belum yang seperti itu ininya. Ya. Ini maunya apa sekarang, Wes? Saya tantang sudah, maunya apa? Ya, maksudnya gini Bu, kalau emang ini, maksudnya kami share yang udah kami iniin, mungkin langsung arahan Ibu, misalnya kayak apa, yang badan-badan yang dikirim Ibu, kayak apa, nih kan harus ada tahapan kegiatan KKN tematik. Ya itu harus dibikin juga kan Bu, persiapan. Dalam anggapan kami kemarin, kami itu hanya bab 4, persiapan itu ada secara umum di awal buku, seperti itu. Sekarang Ibu kelompok 4 sebentar ya. Ibu bagiannya apa sih? Posyandu sama polindes. Posyandu sama ini kan, bab 4 posyandu. Bab 4 itu masuk bab 4, nanti posyandu itu kan dimasukkan ke dalam ini sebentar ya. Bentar. Bab 4 itu kan tentang pelaporan dan evaluasi, ya toh? Nah, kalau posyandu itu kan masuk di temanya kan, tematiknya kan gitu lah. Itu kan maksudnya macam-macam tema itu dimasukkan di dalam satu bab gitu. Pengorganisasian dan pengelolaan KKN tematik masuk di bab 2 ini insya Allah begitu. Itu tema apa aja yang diprogramkan oleh UTU begitu. Nah, yang tidak dilakukan oleh Bu Arfah sudah bab 4 itu sudah ya? Nah, iya, sudah Pak. Sudah Bu, makanya kami tadi kepikirannya hanya programnya aja, yang pelaporannya ini belum. Kalau untuk tematiknya aja hanya tematik sudah kami bikin seperti itu Bu. Tapi apa sesuai atau belum juga belum tahu seperti itu. Nah, ini bab 4 kan pelaporan kayak bab 4, pelaporan itu yang belum. Itu yang belum kami megangnya bab 4 posyandu dan polindes. Kami pikir yang itu yang kami jelaskan kegiatannya. Bukan. Ini kan masing-masing kelompok itu pegang masing-masing bab kalau nggak salah begitu kan? Masing-masing bab lah. Terus ini ditambah plus ini adalah yang temanya begitu loh. Bisa dipahami Ibu? Artinya maksudnya tema usaha, tema desa wisata itu ini nanti tidak dimasuk. Kayak punyanya Bu Arfah ini tentang posyandu ini tidak masuk di dalam bab 4 maksudnya gitu. Itu nanti dimasukkan di dalam ini sub yang tematik begitu. Ya, berarti artiannya Bu, kami yang tematiknya sudah kami kerjakan, yang bab 4 nih yang belum seperti ya, itu dikerjakan maksudnya. Ya Bu, ya tadi udah kami ini ke grup juga nih akan segera kami kerjakan yang bab 4-nya. Kalau untuk tematiknya sudah. Nah, itu nanti yang tematik itu insya Allah nanti ngomongnya masuk di dalam 2.3 ini ruang lingkup nanti. Sebentar saya ini kan ya. Saya share-kan ini biar bentar. Sudah nampak Ibu? Nampak Bu, nampak. Oke. Contohnya Bu Arfah tadi ya, Bu Arfah bagian bab 4 dan posyandu begitu. Bab 4 itu tentang pelaporan di sini. Padahal plusnya yang orang-orang ibu-ibu, bapak semua itu adalah terkait dengan tema. Tema di sini masuknya itu adalah ada di bab 2. Di
bab 2 di sini ada ruang lingkup program KKN tematik. Lah di situ nanti 2.3.1 oh apa tematik apa gitu loh. Berarti itu yang sudah kami kerjakan, Bu. Berarti kami akan segera mengerjakan yang bab 4-nya, pelaporan dan evaluasi. Ya. Pelaporan dan evaluasi itu insya Allah kan mau tema apapun sama kan itu. Secara umum kan, Bu? Secara iya, umum kan, Bu? betul. Sama insya Allah begitu. Dan banyak kok. Makanya sekali lagi browsing itu gitu ya. Ini yang sudah bergabung 11 orang begitu ya. Artinya Bu Arfah tahu kan apa yang belum dilakukan dan apa yang sudah. Insya Allah sudah tahu. Monggo silakan dilengkapi begitu. Untuk yang Bu Sofi tadi, Sofia Nuri tadi, insya Allah lengkap ya Bu ya. Bu Sofi tadi apa anunya? Bab 3 Bu, yang bab 3 itu plus apa itu? Pemberdayaan masyarakat agraris dan pesisir itu. Iya Bu. Temane lah itu tadi masuk, nanti kita masukkan. Makanya kalau ini sudah baru kita sebenarnya saya kepinginnya ini sudah dan sudah dimasukkan di dalam rumahnya. Makanya saya kasih Aba, sok silahkan dikumpulkan di Bu nih, biar sudah dimasukkan di dalam badannya ini loh. Gitu maksudnya. Wis, mau apa sekarang saya tantang sudah. Mau mundur ya. Kalau tanggal 6 sanggupkah? Enggak kayaknya. Saya enggak yakin itu gitu. Makanya ini memang kalau kita lihat schedule jadwalnya, pertemuan berikutnya itu adalah tanggal 6. Ya, tanggal 6 itu hari apa sih? Jumat ya? Iya, Jumat. Makanya kita tinggal 2 pertemuan lagi Ibu, begitu loh ya. Biasanya terakhir itu kita akan isi sih sebenarnya kalau di UNMU sudah selesai, sudah tinggal longkang-longkang. Kita tinggal penutupan aja gitu. Ya, ini kan PR besar ini. Gitu loh. Lah, tanggal 11 sekali lagi mungkin tadi yang bergabung, mungkin kita ketemu langsung di tanggal 12. Tanggal berapa? Tanggal 11. Artinya masih ada tenggang waktu agak longgar untuk Ibu bisa menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab Ibu. Itu. Dan tanggal 11 itu saya maunya bahwa itu sudah dimasukkan ke dalam ini. Gitu ya. Sudah masuk di dalam ini, masing-masing badannya ini gitu loh. Baru kita sorotin bareng-bareng gitu loh. Jadi kan enak, oh ini kurang, ini lebih. Baru besoknya langsung itu. Ya tanggal 11 nanti saya harus lihat juga jadwal saya yang saya dalam 1 hari cuma 1. Karena kalau saya sudah 2, saya nggak boleh. Detaser hanya boleh kegiatan itu sehari 2 kali, lebih nggak boleh. Kalau Pertisas mah boleh-boleh aja, mau 4 kali nggak apa-apa, 2 jam sampai sore nggak apa-apa, kita nggak boleh aturan. Gitu ya, boleh 2 kali. Makanya oke, gitu ya. Saya berikan kelonggaran tanggal 6 nanti kita ganti kapan begitu. Yang jelas pertemuan berikutnya itu tanggal 11. Gimana Bapak Ibu? Deal apa nggak deal atau kepingin langsung? Kalau saya pinginnya cepat sudah gitu. Ya boleh Bu, kalau saya deal aja Bu. Ya, daripada tanggal 6 nanti percuma saya erosi lagi nanti kalau begini. Iya Bu. Ya, biar inilah begitu. Ya. Mau dimarah juga nggak enak sama-sama tuanya begitu. Iya. Okay. Mungkin perlu Ibu kasih motivasi lagi Bu supaya anggota-anggota rekan-rekan yang lain lebih komitmen Bu dengan. Lah itu sudah dikasih koin kok. Makanya Bu nih cepet itu dibikin SK gitu. SK itu kan konsekuensinya ada koin, ada poin kan, begitu loh. Iya, Bu. Nah itu sebenarnya ya rangsangan bagi ya itu kan semua bahwa pekerjaan tuh tidak ada makan siang gratis di muka bumi ini gitu. Makanya Ibu sudah dihargai itu gitu loh. Mosok sih kurang sih gitu loh, Mas. Iya, Bu. Nanti Ibu bisa tuh mana itu SK-nya gitu, minta kalau belum jadi mah tetap dituntut Bu, jangan mau nggak ada gratisan gitu, bilang nggak apa-apa. Gitu ya. Terus
Bab 1 tadi Pak Alfian dengan kru, monggo silahkan diselesaikan urusannya gitu. Ya Bu. Selesaikan secara adat Pak Alfian. Wah, susah Oke. juga. Nah, saya udah lapor ke Bu Nih, malah saya jadi anggota dijadikan ketua sekarang sama Bu Nih. Bu Nih harus bertanggung jawab karena ini koordinatornya Bu Nih ini harus nguprek-nguprek ini. Iya, Bu. Apa ini? Awak kapalnya. Iya. Bab 2 sama desa wisata adakah di sini? Bu Yarmalisa ada tadi kayaknya. Ada. Baru bergabung Bu Desi, Bu. Monggo silakan dilaporkan sampai sejauh mana progres dari tanggung jawabnya. Baik, Bu Desi, silahkan memaparkan progres kemajuan penyusunan bukunya kepada Bu Lilis. Bu Desi, dipersilahkan. Fotonya doang yang hadir, orangnya kemana-kemana, nggak jelas. Bu Desi, saya anggap sekalipun punya Pak Alfian belum selesai, tapi paling tidak di sini ada yang mewakili gitu loh ya. Bahwa ini nanti akan bertanggung jawab menyelesaikan sampai dengan waktu yang ditentukan itu tadi gitu ya. Kelompok 1, insya Allah sebentar ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Tadi kelompok 2 belum ya? Kelompok 3 sudah, kelompok 3. Kelompok 4 oke. Kelompok 5 yang belum ya. Kelompok 4. Kelompok 2 dan 5 tidak ada laporan. Maunya apa? Anda jual, kami beli kan begitu. Ayo, tanggung jawab. Jangan kalau nyuruh mahasiswanya semaunya sendiri. Ya. Sekarang dosennya yang blendes. Ini ada chat dari siapa ini? Kita bacanya dulu. Mohon maaf Pak, posisi sekarang sedang kenduri, nenek meninggal. Ini saya mungkin hanya bisa mendengar. Oh, Ibu Desi, saya japri tadi. Saya panggil Bu Lilis, beliau menyampaikan di umum. Bagaimana dengan tugasnya? Tugasnya, Bu? Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf Bu, ini sebenarnya sedang lagi ada kenduri Bu. Jadi untuk tugasnya, alhamdulillah kita sudah siap. Nah, kemarin kita sudah bagi-bagi tugas juga dan insya Allah akan dipaparkan oleh Bu Yarmaliza, Bu. Mungkin sebentar lagi akan bergabung, Bu, untuk kelompok 2. Ya, ini laporannya belum, loh. Bu Yarmaliza belum masuk dari tadi. Sudah saya japri, Bu, mungkin sebentar lagi, Bu. Kok nggak ada bedanya sama mahasiswanya ini. Kalau sudah urusan tugas, ngeles saja. Pak Nabil itu Bu Yarmalisa dianuin Pak Nabil. Pak Nabil bertanggung jawab ngolek ini ya. Katakan tadi Bu Arfa Husna. Siapa yang sudah clear tadi kelompoknya ini kayaknya? Kelompoknya Bu Sofi ya? Ya, Bu Sofi tadi kayaknya. Bu Sofi sudah final, Bu Sofi? Coba dulu Bu ya. Nanti takutnya. Bu Sofi tadi masyarakat sebentar, wait a minute. Bu Sofi kelompok 3
kelompok 3 itu masyarakat pesisir. Oke. Tadi Bu Sofi mau share screen dia. Nggih, monggo. Tapi ya lucu sih. Kecewa saya. Ya Allah ya Rabbi. Untung saya puasa. Kalau puasa kan nggak boleh marah-marah ya Bu ya. Artinya apalagi penyusunan ini ya sebelum target waktu yang ditetapkan begitu. Itu tuh sudah harus dikolek Bu Nih dalam hal ini nanti disampaikan Pak Nabil ya gitu karena Pak Nabil mewakili Bu Nih kan. Itu Ya, harus baik. dikolek dimasukkan di ini gitulah. Bu Nih pusing juga itu nanti. Ya. Saya molor lagi dah ini mah acara kalau gitu mah. Oh, sekarang sudah bergabung Bu Safrida. Bu Safrida dari Safrida teh. kelompok Bu Irma ya, coba saya lihat ya. Bu Safrida kelompok 2. Ya, monggo. Oh iya, sama dengan Bu Yarmaliza tadi. Mungkin bisa. Pak Nabil, Ya. mohon maaf, saya lagi ngajar kayak mana Pak ya? Wah, lagi gimana nih Bu Lilis? Bu Safrida sedang mengajar. Ya enggak tahu dah itu urusannya utuh sudah. Gimana? Mau ngeles macam apa monggo sudah begitu loh. Kalau udah bikin mah sebelum ngajar kan bisa disetor kan begitu toh. Udah saya kirimkan aja ini ya bahannya ke ini ya, udah ada nih bahannya, saya kirimkan aja ke grup ya Pak Nabil ya. Soalnya saya menggunakan HP. Baik. Saya nggak bisa share karena menggunakan HP. Dikolek Pak Nabil itu Pak Nabil nanti dimasukkan ke dalam badan itunya. Dalam Sesuai dengan daftar isi itu gitu. Baru Baik, nanti tanggal 11 kita sorot bareng-bareng sudah. Iya. Ya, saya kira itu begitu loh. Bisa sih kita mau nyorot satu-satu bisa, cuma nanti kalau pas itu pasti kita akan lihat lagi gitu loh. 2 kali kerja kan. Bab 2. Punyanya Bu Sofi, monggo silahkan dikolek di Pak Nabil begitu. Sudah dikumpulkan ke situ semua. Nanti dalam hal ini LP2M yang bertanggung jawab untuk memasukkan di dalam ini, gitu loh. Di dalam badannya ini, gitu loh, bab-babnya begitu. Baru nanti bareng-bareng kita sorot, gitu loh. Ya, baik dari segi tata bahasa atau apapun itu mungkin ada poin atau konten yang memang ini mestinya harus ada gini gitulah itu bareng-bareng gitu. Pak Nabil, mohon maaf Ibu. Ya. Pak Nabil, bahannya sudah saya kirim ke grup Pak. Sudah disiapkan, bab 2 udah siap. Iya, saya download dulu. Terima kasih Bu Safrida. Oke, nanti dipastikan bahwa pada tanggal 11 itu tim penyusun buku ini hadir gitu loh. Baik. Nanti kalau ada masukan-masukan, baru pertemuan berikut. Makanya itu nanti setelah tanggal 11 itu, insya Allah akan kita kasih waktu agak longgar sehingga ada waktu untuk revisi, gitu loh. Begitu kan? Maunya gimana? Apa mau langsung? Nanti jelek apa lagi, gitu. Ya. Mana nih gambarnya nih? Paling tidak lah, bentar. Ini suara hidup nih, suara hidup. Suara Zoom itu. Tanggal 11 tambah 7 tanggal 18. Bu Lilis, apa kita share screen punya Bu Safrida tadi? Boleh. Ini Bu Agatha ini kayaknya sebentar, Bu Agatha tadi. Bu Agatha lu ya? Oh, 3 sama Bu Sofi sudah dikolek.
Ini coba punyanya yang sudah ini, yang sudah apa? Oh, punya Bu Sofi. Sofi yang katanya sudah clear itu tadi. Oh iya. Bagaimana Bu Sofi? Apa bisa di-share screen? Baik, Pak. Nanti Bu Agatha minta bantuannya ya, Bu Agatha. Pakai handphone nih Bu Sofi, boleh screenshot saja nanti biar saya yang sampaikan. Ya, Langsung aja. monggo silakan semua pada cermatin begitu ya. Pada dicermatin apa yang memang perlu ditambahkan di sini begitu. Ini Bu Lili sengaja saya merah-merahkan nih Bu, karena memang belum belum pasti gitu ya. Makanya saya kasih merah-merah gitu. Pada tahap awal persiapan, pihak penyelenggara KKN Universitas Tengku Umar melakukan pemilihan tema yang dapat diusulkan oleh pemerintah daerah. Tahapan kegiatan. Sebenarnya oke, kita starting point-nya di mana dulu gitu ya. Starting point-nya di mana dulu? Apakah persiapan di sini itu persiapan mahasiswa mau KKN atau persiapan program KKN secara keseluruhan? Kalau nariknya dari ini misalnya menentukan tema ini kayaknya kejauhan. Oh iya ya, berarti dihapuskan aja ya Bu Lilis ya. Maksudnya persiapan ini adalah persiapan bahwa mahasiswa itu mau terjun itu loh. Maksudnya Terjun ke termasuk lapangan. seleksi administrasi segala rupa itu. Startnya di situ kayaknya. Oh ya, berarti ini dihapuskan aja ya Bu ya. Langsung ke Artinya sebelum itu percakapan. kita tuh sudah ini tema itu sudah ditetapkan lebih dulu begitu. Oke. Cuman terkait dengan tema-tema apa gitu biasanya sebelum ini diflorkan kepada mahasiswa, pihak LP2M itu ngundang para DPL ini loh tema-temanya begitu loh. Dan nanti siapa kebagian apa, monggo silakan ini dipelajari sebelum ini diflorkan kepada mahasiswa gitu. Artinya bahwa persiapannya itu bukan persiapan pemilihan tema oleh LP2M tapi persiapan pelaksanaan KKN itu sendiri. Kayaknya begitu. Berarti Pak, ini kalau Ibu berusaha untuk compare begitu ya, compare dari buku-buku yang lain gimana? Ini loh Bu, saya compare juga dengan panduan yang lain juga kan. Kalau yang punya utuh memang langsung dia Bu, maksudnya langsung sebutkan persyaratannya apa gitu ya syaratnya. Tapi ada juga yang panduan dari universitas lain itu seperti Unsia gitu, dia ada pemilihan temanya. Ini saya cobalah saya masukkan gitu kan. Tapi ya karena ada proses konsultasi seperti ini mungkin kalau panduan ini kan mahasiswa sebenarnya nggak perlu tahu untuk bahwa universitas atau pihak LP2M ini menentukan itu kan sebenarnya nggak penting buat mahasiswa kan begitu loh. Artinya panduan ini adalah panduan untuk mahasiswa. Mungkin akan lebih ringkes gitu. Mahasiswa kan cuma harus baca begitu kalau kepanjangan gitu kan. Saya kira begitu. Coba yang lainnya berpendapat. Monggo silakan. Ya mungkin kayak yang di UTU tadi Bu Agatha, kayaknya lebih ke sana sih. Lebih kemana Bu? Lebih yang punya UTU kan juga bikin katanya persiapannya kan mulai dari itu, administrasi dan sebagainya. Yang terkait apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Ya baik Bu. Langsung yang akan melaksanakan KKN, bukan persiapannya LP2EM. Gitu. Iya. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Biar tidak terlalu banyak kosakatanya, Ibu. Ya, oke, Bu. Biar tipis, nggak tebel-tebel amat begitu. Ibu, yang lainnya
Nah, macam begini, ini tahap-tahapan lah itu persiapan termasuk pendaftaran. Oke, macam begitu. Di bawah dipisah, Bu. Gimana, Bu? Sama bawah dipisah. Ini udah oke ya, Bu ya? Maksudnya langsung berarti dari persiapan langsung poin pendaftaran gitu ya, Bu ya? Kata ini loh, mumpung saya ngelihat di bawah ini, di bawah itu dipisah. Oh, Bahasa Indonesia, ini jurusan bahasa Indonesia memang dipisah. diganti di bawah ini. Kalau ketemu kata keterangan tempat, keterangan waktu dipisah. Kecuali kalau ketemu kata kerja, digandeng. Gitu. Kalau menambahkan yang membayar ini di UTU kayaknya nggak membayar. Apa tetap dibuat harus membayar di pendaftarannya? Mana coba? Di yang poin Kan, Mas. keempat. Oh, Poin nggak ada. Makanya ini di poin Membayar. keempat. Langsung di-delete aja, Bu. Bu Sofi langsung dihapus aja. Sebentar, kita diskusikan. Jangan di-delete dulu, coba dimunculkan dulu, Ibu. Membayar biaya KKN sesuai dengan... Lah, sebenarnya ini bayar, cuman bayarnya kan di depan kan UKT kan, ya? Iya, UKT. Pembayaran biaya KKN ini sudah include masuk di dalam UKT, nggak apa-apa disebutkan begitu, gitu. Jadi tidak pembayarannya bayar memang kalau dihapus kan kok seolah-olah nggak bayar, cuman bayarnya makan di depan. Ya, gitu aja, Bu. Atau perlu kita jelaskan maksudnya biaya KKN include dengan UKT tadi nggak? Masuk di dalam UKT gitu loh. Oh, berarti dikasih tanda kurung boleh gitu ya, Bu ya? Boleh. Include UKT gitu. Include dengan UKT gitu ya dalam kurung ya. Ibu, satu poinnya ke dalam, begitu Pak, konsisten aja. Kalau nanti ada penomoran satu, dalamnya ada subnya lagi, begitu mah dibikin notasi, mungkin pakai huruf kayak ABCD gitu, dengan balet. Oke. Balet itu kan nggak boleh di penulisan karya ilmiah. Nah, yang lain nanti juga begitu sekalian dibikin cantik, sehingga sudah nggak muncul balet lagi, gitu. Nah, ini nanti untuk mensinkronkan kan yang untuk bab 1, misalnya bab 2 kan orangnya lain lagi gitu loh. Sebenarnya ya itu kesepakatan kalau ada poin itu 1, 2, 3, begitu ada poinnya lagi ABCD, sehingga ada konsistensi antara bab 1 sampai dengan bab terakhir gitu loh, Bu. Makanya kenapa kok saya kepinginnya cepat dikompilasi sehingga bisa disorot. Iya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Gitu. Nggih. Ya ini yang ibu-ibu yang fotonya moga-moga tidak hanya raganya doang. Jiwanya juga hadir di sini. Datanglah jiwanya, datanglah raganya, enggak hanya raganya doang. Oke, monggo, ayo. Terus kemudian itu ada poin berkas yang diperlukan itu saya merah-merahin, Bu, karena saya kan cari datanya kan belum dapat tuh. Nyari minta Mbak Ni kan ngerti apaan aja berkasnya begitu kan? Karena Mbak Ni kan yang ada Mbak Ni. Makanya saya merah-merahin di situ kan berkasnya pas saja yang harus dilengkapi mahasiswa. Ya sudah ABCD. Loh, berkas-berkas itu apa enggak kayak tadi, coba di atas tadi? Di sini yang enggak ada transkrip ya. Transkrip, surat aktif. Transkrip sama surat rekom dari akademik. Itu semua fakultas sama ya Pak Nabil ya? Sama lah. Sama. Ya. Mungkin bisa langsung ditambahkan Bu Sofi. Seperti yang dikatakan Pak Nabil tadi. Bayangin padahal 5 bab loh. Yang mau di ini loh. Ya sudah ABCD tadi toh. Kalau memang itu sudah fix begitu. Transkrip sama apa tadi Pak Nabil? Transkrip, habis itu surat rekomendasi dari WD1. Habis itu surat izin orang tua. Transkrip nilai. Ya, transkrip nilai.
transkrip nilai. Dan surat kesehatan dari Puskesmas minimal. Ya, saya rasa ini saja yang umumnya. Kosong tadi KRS sudah di atas kan? Mengambil Syarat ini sebenarnya kita ngomong jumlah SKS minimal 110 lah. Ini buktinya apa? Buktinya kan dengan menggunakan transkrip itu kan. Ya. Mungkin sebenarnya bahwa ini nomor 3 ini begitu ya. Persyaratan dan berkas persyaratan dan berkas yang harus dilengkapi gitu loh. Intinya masuk di dalam satu nomor, satu angka. Iya, buktinya aja cuma SKS. Kan? Oh, langsung di poin B ya Bu ya Bu Lilis ya. Masuk di poin 1. Iya, maksudnya di 1B itu ya. Kalau ya, untuk itu kan KTM dia. 1B transkrip. Nomor 1 ini KHS. memenuhi syarat harus memenuhi syarat. Oh iya, baik. Sarap sampai. Yang penting nggak kurang sarap. Sarapnya tuh bahaya, Bu. Ya itu makanya kurang sarapan ini. Mungkin nanti biar seragam yang A dibuat aja dalam kurung KTM mungkin. Kalau terdaftar sebagai mahasiswa utuh berarti buktinya KTM tadi. Ini menunjukkan KTM gitu ya? Ya. Kalau yang B kan transkrip. Coba ke ataskan sedikit dah. Ininya yang nggak kelihatan di atas minta tolong diinikan. Ke ataskan filenya. Di atas nomor 1. Terlalu ke atas. Pendaftaran. Pendaftaran nomor 1. Syarat pendaftaran peserta KKN begitu. Jangan itu kata jadi kalimat apa ya? Bukan kata kerja gitu. Kalau ini kan peserta KKN harus memenuhi, nggak seperti itu, tapi lebih kepada kata benda gitu ya. Sebagaimana poin di bawah ini boleh lah gitu. Jadi ungkapan dan tidak menunjukkan apa tadi, melakukan sesuatu gitu. Syarat dan berkas begitu loh, ya. Syaratnya kan ditunjukkan dengan berkas kan? Iya. Persyaratan dan berkas, ya betul. Kalau bilang seperti ini terdaftar mahasiswa berarti dalam kurung KTM, gitu kan? Iya. Memiliki jumlah ini dalam kurung transkrip, begitu loh. Biar tidak memperbanyak halaman. Pada saat KKN tidak boleh mengambil mata kuliah. Ini. Dan benar tah? Ya, ini yang saya tanyakan juga, lupa saya kasih merah-merah. Kalau di UTU, saya soalnya gini Bu, saya sebenarnya baru juga sih Bu di UTU, baru masuk juga. Makanya saya sharing juga dengan teman-teman di sini. Ini kan saya kombinasi juga dengan yang lain, apakah di UTU juga sama gitu ya. Kalau KKN itu mereka nggak boleh bersamaan dengan pengambilan praktikum gitu. Gini, jadi KKN. Ini saling sharing ya. Kalau di Bu Agatha mestinya juga harus ngerti di UTU sendiri tuh gimana gitu. Paling tidak nulisin UTU yang ada gitu lah. Cari datanya bukan tinggal nanya sama Buni. Di LPPM itu adanya panduan tentang FIT itu yang tentang tinggal tanya Bu nih, WA Bu nih gitu. Bu, jangan disuruh saya bikin buku kalau dimintain keterangan nggak dapat gitu. Kalau dua pelaksanaan KKN sebelumnya itu kan dilaksanakan pada saat libur. Dan apabila mengambil mata kuliah harus ada persetujuan dari WD1 bahwasanya
dia KKN dengan mengambil ada mata kuliah beberapa itu. Jadi kalau nanti ada apa-apa pada mata kuliahnya dia nanti tanggung jawab sendiri, karena kan biasanya 3-4 pertemuan pertama tuh mahasiswa belum kembali dari lokasi KKN. Jadi dia menandatangani pernyataan bahwasanya apabila dosen yang bersangkutan nanti memberikan dia ada dispensasi, dia akan menanggung sendiri mahasiswanya. Jadi dia nanti melampirkan surat dari WD1 tadi itu. Kalau seandainya dia ada mata kuliah. Berarti kalau saya tangkap nggak perlu poin C ini ya, hapus aja ya. Itu ya Pak ya. Karena udah digantikan dengan surat pernyataan tadi ya. Ya, surat pernyataan bahwa saja ada mata Tapi kuliah. maksimal SKS berapa Pak Nabil? Di UTU 110. berapa SKS maksimal? Oh, maksimal sampai lulus? Enggak, maksudnya pada saat ini kan yang namanya program KKN ini kan dia akan masuk di dalam KRS begitu. Ya. Semester pada saat dia nempuh KKN itu berapa ini SKS maksimum? Karena dia ada KKN itu tadi. 110. Itu yang sudah ditempuh. Maksudnya pada saat semester itu berapa maksimal SKS yang diperbolehkan? Apakah dia boleh full? Katakanlah kalau misalnya dia IP-nya 3 berarti kan boleh nempuh 24 itu begitu. Ya. Apakah boleh nempuh 24 ataukah dibatasi hanya 15 SKS seperti itu? Enggak, yang saya tahu tidak dibatasi. Jadi mereka nanti tetap full ya, tetap ya, full buat ya. surat sendiri. Kalau nanti dia bertanggung jawab sendiri pada dosen mata kuliahnya kalau ada apa-apa gitu. Tapi yang ada pengantar dispensasi izin itu PKL. Kalau KKN nggak ada dispensasi izin dari fakultas. Jadi makanya harus ada surat penandatanganan dia sendiri yang mengetahui WD1. Kalau PKL kan dosennya di kami ya itu boleh sih tetap full gitu. Kalau dulu kita mengarrange KKN-nya itu agak bertubuhan agak banyak. Lah sekarang itu selesai gitu, paling cuma sekali pertemuan doang. Sehingga dulu kami dibatasi semester manakala kita nempuh KKN itu tidak boleh lebih dari 15 SKS gitu dulu. Tapi sekarang di kami boleh full. Boleh full misalnya kalau dia SKS yang ternyata boleh nempuh 24 ya boleh nempuh 24. Karena pada saat perkuliahan KKN itu sudah selesai di kami. Sekarang begitu. Nah, kalau ini tuh 1 bulan sendiri berarti. Iya, di sini biasanya kena 3 atau 4 minggu pertama kuliah itu belum kembali biasanya. Lah berarti kan padahal KKN berapa hari di UTU? 40 hari. Oh, 40 hari lah sebagian besar atau malahan. Kalau 40 hari itu belum dari masa pembekalan. Kalau sama pembekalan dan lain-lain itu bisa hampir 47 atau hampir 50 hari. Terjunnya doang 45 hari Terjun di itu kita. 40 itu terjunnya aja. Kita 45, nggih. 45. Oh iya, 45 ya. Dan SKS-nya bisa full 24 SKS nggak ngaruh gitu. Iya. Karena udah selesai ini. Paling pada saat KRS-an itu aja. Iya. Yang sudah sih tidak ada kendala, dosennya masih ada dispensasi biarpun tidak ada peraturan tertulis. Terus ini memasukkan input di KRS online tuh sebelum dia pelaksanaan apa setelah? Sebelum. Kalau di kami boleh, setelah itu boleh dilakukan dulu baru diinputkan boleh. Oh, kalau yang setelah nanti coba saya tanyakan lagi ke Mbak nih. Biasanya mereka bisa sesudah bisa juga karena kan waktu mereka sudah dapat transkrip 110 mau KKN semester depan KKN dulu baru dia pulang untuk isi KRS. Yeah. Bisa. Kayaknya bisa deh Pak. Setahu saya itu mahasiswa boleh ke KKN dulu terus setelah itu baru dia input KRS, asalkan persyaratannya itu memang udah 110 dia. Ya bisa Bu, bisa. Iya kan? Ya bisa benar.
Nah, ini yang mungkin harus secara eksplisit dianukan. Kadang kan di di fakultas itu bingung boleh apa enggak. Nah, kayak gitu kan. Boleh, karena duluan pelaksanaan KKN baru dia pulang dari situ, baru dia isi ininya apa tuh? KRS. Iya, oke. Berarti Hanya ini mungkin dikasih ini boleh secara eksplisit dimunculkan redaksional itu gitu ya. Bahwa berarti mungkin input mata kuliah KKN dan KRS online pada portal Siakat utuh program boleh diprogram setelah pelaksanaan ataupun sebelum pelaksanaan. Intinya itu. Setelah pelaksanaan gitu ya Bu ya, dengan syarat memenuhi 110 SKS gitu. Bisa gitu Bu kata-katanya. Sebentar, menginput mata kuliah pemrograman mata kuliah KKN boleh dilakukan dapat dilakukan sebelum maupun setelah pelaksanaan KKN itu sendiri. Ya, bisa. Dengan syarat memenuhi itu sudah jelas ya. Sudah di atas nggak usah dibilang itu sudah. Bu Sofi langsung ganti aja Bu Sofi poin-poin yang ini. Poin berapa Bu tadi? Poin E. Monggo, artinya ini kita bisa belajar dari apa yang sudah kita lakukan seperti ini. Ternyata memang kita butuh waktu lumayan lama kan, makanya untuk masing-masing tanggung jawabnya itu memang sebelum disetorkan begitu ya, itu satu kelompok itu memang harus diskusi di situ gitu loh. Didiskusikan bareng sehingga keluar disetorkan di LP2M itu sudah clear menurut pendapatnya gitu. Baru nanti kemudian bisa dimungkinkan ada masukan dari kelompok yang lain gitu loh. Ini coba sudah jam berapa ini? Ya. Saya kira gitu ya. Nanti monggo silahkan didiskusikan ini. Baik, Bu. Karena ini tugasnya Pertisas bukan tugasnya saya loh. Nanti baru kalau compile begitu baru kita ini ya. Saya kira mungkin itu ada lagi mungkin Bu Agatha yang memang masih di merah-merah gitu yang mungkin perlu didiskus. Yang agak nggak ngeh itu di programnya itu sih Bu, yang temanya itu. Bu Agatha bagi kelompok bab 3 itu temanya tentang apa sih? Agraris dan pesisir. Pemberdayaan masyarakat agraris dan pesisir. Itu tadi apa tulisannya kok bumbu masak macam-macam itu tadi apa sih? Tunggu ya. Jadi kalau di Aceh itu Bu, istimewanya tuh tiap daerah tuh pasti masaknya pakai asam sunti Bu. Ini sunti nih nggak pakai sunti. Asam sunti itu belimbing sayur yang diawetkan gitu Bu, di apa sih di apa ya bahasanya? Mungkin Pak Nabil atau teman-teman bisa bantu jelasin. Kalau orang kan asam kandis itu, asam kandis kalau orang Padang. Iya, tapi ini pakai belimbing sayur gitu. Beda dikit lah. Nah, ini kalau sayur, kemudian apa sambal itu pakai asam sunti gitu. Terus ada bumbu masak. Terus ini apa yang ini kan maksudnya? Maksudnya asam sunti itu biasanya tuh dia cuma gituin aja Bu, nggak ada packaging yang cantik gitu. Nah maksud kami apa namanya program pemberdayaan masyarakatnya tuh masyarakat itu bisa produksi asam sunti ini kan cuma tinggal di sini kan banyak Bu, maksudnya tinggal mereka dikemas dengan baik gitu. Tapi mungkin kita apa namanya kita kasih juga teknologi untuk pengeringannya itu supaya lebih cepat. Kan di sini kan biasanya kan cuma dijemur aja. Dijemur kan butuh waktu yang agak lama gitu Bu. Terus mungkin bisa dipasarkan juga sampai ke luar Aceh gitu. Bahkan sampai seluruh Indonesia kalau misalnya bisa. Nggak, artinya kita mungkin bisa pasarkan secara online gitu. Makanya saya bingung, agraris kok tahu-tahu asam sunting ngapain ini asam sunting gitu. Oh, kan di bawah Bu,
gambarnya, di gambarnya ada di bawah coba. Maksudnya gini, kalau di sana memang agraris gitu ya, masyarakat agraris dominan gitu, di sana itu potensi gitu ya, potensinya apa aja gitu ya. Itu yang inilah potensi masyarakat agraris di wilayah Aceh, sebutkan semuanya sehingga mahasiswa itu nanti bisa apa ya? Bisa milih gitu kan, masing-masing agraris itu kan beda-beda satu dengan yang lain gitu loh. Oh iya ya. Artinya ini semua kemungkinan yang ada di sana begitu loh. Oh jadi kita ini rangkum berarti semua ya Bu ya. Aku garap. Ini yang akan aku garap gitu loh Ibu. Oke. Oh iya ya, kemarin saya tuh jadi pertanian. Bingung banget yang berarti gitu berarti gambaran semua apa namanya potensi-potensi secara agraris itu kita masukkan di situ ya. Kita list gitu ya Bu ya. Sehingga itu akan membuka wawasan bagi mahasiswa. Oh berarti kalau di sana ini loh yang cocok gitu loh. Agraris. Oh, kita apa aja. Oh iya ya. Di sana kan bisa jadi sektor pertaniannya gitu toh, ada sektor pertanian yang dominan juga, ada yang di sini tanam-tanaman ya ini tadi yang kaitannya apa itu asam sunting ini ya nggak masalah begitu ya. Hasil apa ya istilahnya, asam sunting itu masuk apa ya? Kategorinya apa ya? Hortikultura kah? Begitu. Teknologi hasil pertanian kayak Bu. Ya berarti masuk di dalam pertanian begitu kalau gitu. Karena diolah lagi. Nah ini bisa dibudidayakan, dikemas lebih bagus lah gitu ya. Ya selama ini belum ada brandnya, masih kayak menjual dalam begitu plastik. ya, masih curah begitu ya istilahnya. Ya sudah, Bu Agatha bisa dapat gambaran ya ini ya, artinya bahwa semua kemungkinan potensi yang ada di anu itu diidentifikasi semua. Oh iya ya. Terus nanti setelah diidentifikasikan kan Bu, misalnya kita udah list nih potensinya baik agraris ataupun maritim gitu ya. Terus setelah kita list itu kemudian kita kasih tahu juga maksudnya mereka bisa ngapain aja atau kita cuma sekedar list kemudian cerita secara umum aja atau gimana Bu? Di list saja sehingga ini nanti bahwa misalnya kalau agraris dan pesisir ini nanti bagiannya pada saat pembekalan. Ini loh yang bisa dilakukan gitu kan, biasanya kan ada pembekalan tuh gitu ya, dosennya dibekali lah, nanti dosen mahasiswanya juga dibekali hal yang sama begitu, sehingga nanti ditegaskan di situ oleh DPL-nya. DPL-nya kan memberikan pembekalan juga kan kepada mahasiswanya, ini loh nanti yang akan kamu bisa tolong ini packaging pengolahan pasca panen lah istilah ya, hasil pasca panen itu apa yang bisa diinikan untuk bisa meningkatkan value added dari produk situ gitu. Sok silahkan dibikin brandingnya, dikemas cantik gitu loh. Itu kita sampaikan ke mereka ya. Tapi sekarang itu bagaimanapun juga ya harus eye-catching begitu. Oke Bu. Iya Bu, kalau di desa-desa melimpah tuh belimbingnya. Nah, makanya itu kan kita gitu kalau pergi ke Aceh bisa jadi bawa itu ayam asam sunti dari sono gitu biar ngerti Bu, rasanya. Di Jawa nggak ada Bu di Jawa. Ya itu makanya asam belimbingnya ada gitu, tapi suntinya itu yang nggak ada maksudnya. Oke Bu, ya saya agak mulai menangkap lah gitu. Kayak kalau daerah-daerah tertentu yang terkenal lempok gitu, kayak gitu tuh kan cuma ada di daerah itu aja. Itu yang di branding begitu. Itu digunakan untuk branding one village one product begitu. Itu bisa dianukan apa aja itu. Kalau memang dimungkinkan bisa digarap dengan macam-macam diversifikasi produk begitu, ya dibikin. Disitulah ide inovasinya tuh di situ, berdasarkan potensi yang ada gitu. Manfaatkan dari Bu atau bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya gitu.
Jadi Berarti hanya di list aja ya Bu ya. Maksudnya setelah di list itu kita nggak perlu yang kasih contoh. Oh ini loh, misalnya sunti ini bisa dibuat ini. enggak, Oh anak-anak jagung sendiri bisa itu biar dibuat ini. mikir. Nggak usah ya Bu ya. Oke baik Jangan baik. dijejalin biar mahasiswa biar Oke, pinter oke. kok di situ. Oke siap Bu. Kita coba untuk mengidentifikasi semua potensi yang ada di sana. Oh ya Tinggal berarti. menyesuaikan, oh di sini mah terkenal asam suntinya, oh di sini terkenal apanya, ya sudah masing-masing. Gitu. Insya Allah begitu. Kayak pesisir ini ikan-ikan tuh mau diolah macam apa aja. Di sini juga kaya sih Bu. Di sini emang daerah pesisir, ikannya juga banyak sebenarnya di wilayah Aceh Barat Selatan ini. Ikan-ikan sekarang ini di outlet begitu ya, orang cenderung jual yang mentah-mentah, nggak matang-matang. Kalau matang kan cepat habis, harus cepat dimakan begitu loh. Makanya mereka kayak ikan kering pun juga dikemas dengan bagus lah. Mereka nanti diajarin bagaimana yang namanya kalau masuk masuk di outlet itu kan mereka tampilannya harus cantik gitu ya. Kadang bagaimana dia ngirisnya tuh harus tertentu, artinya teratur begitu loh, nggak asal potong ya Bu ya. Nggak salbut. Cek orang Madura mas salbut itu like noodle in the bowl. Kayak mie di dalam mangkok gitu, ruwet. nggak beraturan begitu. Bedanya cuman kalau yang di outlet dengan yang di tradisional itu cuman di packaging aja sih, cuman di situ. Rasanya yang di outlet belum tentu lebih enak begitu. Tapi orang kan akan melihat itu gitu. Kalau namanya bawa oleh-oleh kan yang cantik, rupawan begitu. Ya itu mungkin saya tahu persis bahwa insya Allah di mana apalagi kalau sudah pesisir itu apa aja yang nggak bisa semua bisa digarap. Ada terasi. Kalau di sana nggak kenal terasi. Terasinya dari Medan Bu, kebanyakan. Masih ada juga sih terasi-terasi kampung. Tapi kalau di wilayah sini saya kurang tahu ya. Adanya sih terasi-terasi yang udah dikemas gitu Bu, nggak dari apa namanya? Terasi sebut merek ya Bu ya, ada ABC dan sebagainya itu. Ya itu kalau di sini ya lokal-lokalan tuh ya diiris macam-macam, ya dibungkus, di branding begitu. Ada yang sudah dalam bentuk matang, serbuk, ditaruh di botol kecil-kecil itu langsung nggak usah dimasak lagi gitu, macam-macam itu. Itu banyak ide itu gitu. Saya banyak dapat gitu-gitu tuh kalau dari saya bimbing KKN itu harus ada produk gitu macam-macam. Ayo bawa semua itu, tunjukkan. Semakin banyak karyamu ya semakin bagus nilaimu gitu. Tiap minggu dia harus ini gitu. Ya, dari satu bahan tuh kan bisa dibikin macam-macam gitu. Silakan kau berkreasi, berinovasi di situ. Berlomba-lomba anak-anak gitu. Okay. Ya Bu, diidentifikasi ini apa potensi agraris dan pesisirnya ini semuanya diinikan. Ya gitu aja. Iya. Nanti ada masanya, tekniknya bagaimana itu nanti pada saat pembekalan begitu. DPL-nya yang bertanggung jawab untuk mengarahkan di situ. Ya, baik Bu. Tuh, okay. Saya kira itu ya, untuk yang lain ini sebagai sampel aja punyanya Bu Agatha gitu. Mohon silahkan yang lainnya diinikan begitu ya. Ya jangan terlalu jauh lah begitu. Ya. Lama kan coba ini. Satu bab itu loh bisa kalau kita kulik, makanya ya. Mohon nanti, oke, kita sepakati bahwa pertemuan berikutnya adalah tanggal berapa tadi? Tanggal 11, nggih? Ya, Bu. Tanggal 11, Bu. Tanggal 11 itu adalah sudah tampilan yang tercantik menurut Bapak Ibu. Itu. Baru setelah itu kita kulik, ya, tanggal 11 itu. Ada masukan sekali poles aja, gitu. Kita ketemu lagi berikutnya, jarak waktu berapa 1 minggu kah cukup ya? Katakanlah kurang lebih dari tanggal 11 itu 1 minggu, sehingga tidak ada alasan bagi ibu, bapak untuk ngeles lagi gitu loh. Sudah cukup itu waktu gitu. Kalaupun nggak cukup berarti nggak dikerjakan gitu rumusnya.
Jadi seminggu setelah tanggal 11 itu nanti insya Allah sudah cantik rupawan begitu. Saya kira begitu nggih kesepakatan yang kita buat ya. Mohon silakan kalau ada diskus dan sebagainya dianukan di grup aja begitu ya. Iya, Bu. Nggih. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya begitu. Dibentuk kelompok itu untuk diskusi. Ya. Saya kira itu ya. Sudah ada 1 jam Pak Nabil, saya harus ngajar lagi nih. Sepertinya sudah ada, Bu. Yang di awal tadi sama saya 10 menit, yang ini saya rasa udah lewat sejam. Udah lebih belum? Jangan sampai kurang, nanti saya kena penalti, dianggap nggak ada. Coba dicek itu menitannya. Saya cek. Yeah. Mungkin dari kelompok lain yang sudah mau sambil menunggu Pak Nabil gitu. Tadi Bu Agatha insya Allah sudah memperoleh gambaran ya Bu Agatha ya. Begitu Insya juga Allah, nanti insya yang Allah. untuk yang pariwisata dan sebagainya, begitu untuk bagian itu ya silakan diidentifikasi bahwa yang ada di mana? Di Aceh, Iya. di situ dekat Melabah itu dan sekitarnya itu kira-kira potensi wisatanya apa aja gitu. Kalau nanti wisatanya wisata bahari, berarti nanti dalam pembekalan ya kurang lebihnya itu yang harus dilakukan ya terkait dengan bahari. Nanti kalau di situ wisata-wisata agraris begitu ya, agraris gitu loh. Sehingga mahasiswa itu bisa memperoleh gambaran semua, oh nek agraris berarti ini toh yang kemungkinan-kemungkinan yang bisa saya eksplor begitu. Saya kira begitu ya kasusnya ini tadi sebagai role model aja yang punyanya Bu Agatha itu. Tinggal yang lainnya untuk tema-tema lainnya menyesuaikan begitu ya. Intinya adalah mengidentifikasi semua potensi yang ada begitu ya. Monggo silahkan. Sudah ini Pak Nabil? Sudah, Bu. Sudah sampai sejam lebih, tapi tidak sampai 1 jam setengah. Kalau untuk lewat 1 jamnya udah sampai. Sudah cukup, biasa nih saya sampai 3:30 segala rupa. Oh iya, berarti saya tutup aja dulu, Bu ya. Saya kasih kata penutupan ya. Enggak, karena teman saya, loh Bu Lilis kok sampai? Saya kalau sudah 1 jam saya potong Ibu. Ya nggak tega hati, Utuh suka minta bonus gitu. Sudah ya, masih tanya lagi gitu. Nggak apa-apa lah. Begitu giliran kerja, nyumput Sadayana. Nyumput teh. Astagfirullah, nyumput teh sembunyi. Cek orang Sunda nyumput. Ya. Oke. Saya teh kalau bahasa Aceh mah bisanya itu hanapeng hanainong. Diajarin orang Aceh saya mah. Saya Sunda teh biasa nyari Sunda, Madura juga pinter, Jawa halus pinter. Kalau ya itu tadi Aceh bisanya hanapeng hanainong. Cuman itu diajarin itu doang saya sama orang Aceh. Tempat kosan saya banyak orang Aceh dulu. Waktu di Bandung S2 S3 gitu. Jadi sering itu makan masakan Aceh itu spicy gitu kayak Padang. Ya, kelapa yang itu parutnya lucu itu kan. Beda dengan di kita. Oke Pak Nabil, kesempatan saya kembalikan kepada Pak Nabil. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berhadir pada acara data sharing pertemuan ke-11. Semoga di pertemuan berikutnya nanti tanggal 11 November hari Rabu draftnya sudah selesai dan sudah dikirim ke panitia dan panitia sudah mengkompilasikan untuk diperiksa oleh Ibu Lilis. Dari kami panitia mengucapkan selamat bekerja kepada Bapak Ibu. Mohon keluangan waktunya dan fokus untuk menyelesaikan tugas kita semua ini. Saya sampaikan salam dari Ibu nih, belum bisa bergabung. Beliau mengucapkan daftar hadir Pak Nabil mengingatkan, mumpung ingat daftar hadir hari ini jangan sampai nggak ada loh. Oh iya, daftar hadir ya. Daftar hadir saya kirim dari disusulkan WA. Aja ditaruh di grup itu aja. Di grup ya, nih kalau untuk fotonya silahkan difoto dulu masing-masing Bapak Ibu untuk bukti kehadiran. Oke, dari salam dari Mbak Ni, selamat bekerja, semoga sukses.
Dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah kita ketemu tanggal 11 nggih, Bu. 11. Nggih, Bu. Ini Ya, yuk. Selamat bekerja nggih. Pak Nabil, Ya. mau tanyakan, tadi kan yang kelompok 2 sudah diberikan. Yang nomor Itu 2 ada bagaimana, Pak? Kelompok 2 tadi kan kelompok 2 sama kelompok 1 udah masuk. Cuman Bu Lilis kayaknya maunya di apa namanya? Di kami compare lu sama panitia supaya jadi satu file nanti. Bareng punya Bu Ida, habis itu punya Pak Alfian sama punya Bu Arfah tadi, Bu Sofi. Ya Bu Agatha gabung lah satu keseluruhan itu. Jadi nanti filenya kami gabung dulu. Baik, Pak. Baik. Ya udah ada Ibu Tika ya. Tapi udah pulang Bu Lilis ya. Nanti kita close dulu aja ya. Kena marah semua tadi. Hah? Saya tadi Kena 2 SKS, kena marah. Ngajar, makanya nggak bisa ini kirim ke ya Pak, nggak ngajar Pak hari ini Pak. Jangan apa. Kami ngajar dari kemarin. Ya. Saya pun jadi moderatornya pas lagi bagian kayak gininya ya. Masuk langsung todong tadi. Aduh, ada beda, Mak. Pas Masuk langsung ditodong kan, lagi. Si Ibu mana? Enggak, alhamdulillah. Saya tadi yang presentasi. Oh iya, alhamdulillah. Udah lah. Aman kalian, aman.